Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita lanjutkan mengenai transformasi. Namun sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu pergeseran atau translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi ada jaraknya dan ada arahnya untuk pergeseran. Atau dengan kata lain, translasi titik A X, Y koordinatnya dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian sehingga diperoleh titik A aksen, yaitu bayangannya koordinatnya adalah X plus A, Y plus B, atau dapat dinotasikan dengan lambang A koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A B, maka bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Ini notasinya demikian. Nah, misalnya dalam koordinat kartesius ada titik A, koordinatnya XY. Jika ditranslasikan sejauh AB, nah, sejauh AB itu artinya kita menggeser titik A itu ke kanan. Ya, kalau positif, kalau positif itu ke kanan sejauh A satuan, kalau negatif nanti ke kiri. Dilanjutkan dengan pergeseran ke atas kalau positif, sejauh B kalau negatif ke bawah, sehingga sampai pada titik A aksen, yaitu X plus A koordinatnya, Y plus B. Nah, titik A aksen ini adalah koordinat bayangan dari titik A setelah digeser sejauh AB. Sebagai contohnya, pada gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Bisa dinotasikan 4-3. Hal ini dapat dinyatakan bahwa untuk setiap XY itu bayangannya adalah X plus A plus 4, Y min 3. Oke. Nah, di sini misalnya bisa kita lihat koordinat bayangan dari hasil translasi itu, titik A koordinatnya adalah min 3,1. Digeser 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan ke bawah karena negatif sejauh 3 satuan, 1, 2, 3, sehingga sampai pada titik min 1, min 2. Sehingga kalau dengan notasi titik min 3,1 oleh translasi 4 min 3, bayangannya adalah min 3 ditambah 4, 1 ditambah min 3, tambah min 3, atau min 3 tambah 4 adalah 1, 1 dikurangi 3 adalah min 2, sehingga bayangan titik A adalah 1, min 2. Demikian juga dengan titik B, min 1,4, maka koordinat bayangannya adalah min 1 ditambah 4, yaitu 3, 4 ditambah min 3, yaitu 1, sehingga titik B aksen ini adalah 3,1. Digeser ke kanan 4, dilanjutkan ke bawah 3. Demikian juga dengan titik C, koordinat bayangannya adalah 2, min 4.
Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai perputaran atau rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi syaratnya itu ada pusat perputaran dan ada sudutnya. Nah, mengenai arah perputaran ini ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Arah positif ini berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sedangkan arah negatif searah dengan arah jarum jam. Misalnya perputaran dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Misalnya di sini ada segitiga, katakanlah segitiga ABC. Untuk memutar segitiga ini sejauh 90 derajat dengan pusat putarannya adalah 0,0, maka setiap titik sudut ini dihubungkan dengan titik pusat rotasi. Pusat rotasi. Kebetulan di sini rotasinya adalah 0,0. Oke, kita hubungkan, kemudian garis garis yang kita buat ini tadi dari titik sudut ke titik pusat kita putar sejauh 90 derajat. Oke, di sini 90 derajat sudutnya. Sehingga sampai di titik min 1,12345. Oke, demikian juga titik yang lain. Titik yang lain kita putar, ya, kita hubungkan dengan pusat lingkaran, pusat perputaran, dan kita putar sejauh 90 derajat ke kiri, berlawanan arah dengan perputaran jarum jam karena di sini positif. Oke, sehingga sampai di situ ini 90 derajat. Kemudian titik yang lain kita hubungkan dengan pusat perputaran dan kita ukur 90 derajat, kita putar sampai di situ. Sehingga tiga titik ini hasil perputaran kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga. Nah, ini adalah bayangan dari segitiga yang pertama tadi. Demikian juga dengan rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat. Ingat di sini positif, sehingga nanti arah perputarannya adalah berlawanan dengan perputaran jarum jam. Dengan segitiga yang sama kita putar 180 derajat. Kita hubungkan dulu setiap sudutnya dengan pusat perputaran. Kita putar sejauh 180 derajat ke kiri, berlawanan dengan perputaran jarum jam. Demikian juga dengan sudut yang lain, kita putar 180 derajat sehingga akan terbentuk, kita hubungkan hasil perputarannya tadi, masing-masing titik kita hubungkan dengan garis sehingga akan terbentuk bayangan segitiga. Kemudian jika diputar sejauh 270 derajat dengan pusat 0,0, jika suatu segitiga diputar 270 derajat berarti berlawanan dengan perputaran jarum jam karena positif. Kita hubungkan masing-masing titik sudutnya dengan pusat lingkaran dan kita putar sejauh 270 derajat. Kemudian titik yang kedua juga kita putar sejauh 270 derajat. Searah dengan berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Kemudian titik yang ketiga juga demikian. Nah, dari ketiga titik yang kita peroleh tadi kita hubungkan sehingga akan terbentuk segitiga hasil perputarannya. Kemudian kita perhatikan jika negatif besarnya perputaran. Misalnya perputaran dengan pusat O sejauh min 90 derajat. Misalnya ada segitiga, kita putar sejauh min 90 derajat. Karena di sini negatif, berarti nanti searah dengan perputaran jarum jam. Searah berarti ke kanan nanti. Kita hubungkan masing-masing titik dengan pusat lingkaran. Kemudian kita putar sejauh min 90 derajat ke bawah berarti. Oke, kita akan
akan didapatkan titik seperti ini. Kemudian titik yang lain juga demikian. Kita putar sejauh min 90 derajat sehingga akan terbentuk atau terdapat titik, diperoleh titik. Kemudian yang ketiga juga kita putar min 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam. Nah, dari ketiga titik yang kita peroleh nanti maka akan diperoleh segitiga bayangannya. Nah, kalau kita perhatikan perputaran sejauh 270 derajat dengan perputaran sejauh min 90 derajat ini adalah sama hasilnya, hasil perputarannya. Sehingga nanti hasil dari perputaran jika diputar 270 derajat dengan diputar sejauh min 90 derajat ini akan diperoleh hasil yang sama. Dari keempat contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa jika titik X, Y diputar dengan pusat 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat, ini arahnya berarti berlawanan dengan perputaran jarum jam, bertanda positif. Maka bayangannya adalah min Y, X, min Y, X. Oke, ingat-ingat di sini, min Y, X. Kalau diputar 180 derajat dengan pusat O, maka titik X, Y ini itu bayangannya adalah min X, Y. Min X, Y. Jika diputar 270 derajat dengan pusat O, arahnya karena positif berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka bayangannya adalah Y, min X. Oke, Y, min X. Demikian juga dengan jika diputar sejauh min 90 derajat, berarti searah dengan perputaran jarum jam, maka bayangan titik X, Y adalah Y, min X. Ya, Y, min X, Y, min X. Oke, ini. Sehingga hasil dari perputaran 270 derajat dengan min 90 derajat itu diperoleh hasil yang sama. Sebagai contoh begini. Jadi tentukan bayangan segitiga XYZ dengan koordinat X min 4,2, Y min 1,4, Z min 1,2. Dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat misalnya. Maka titik X min 4,2 ini dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat titik O, dinotasikan demikian. Maka bayangan titik X karena 90 derajat berarti tadi adalah min Y, X. Berarti min Y berarti min 2, X, X-nya min 4. Oke. Demikian juga dengan titik Y. Titik Y min 1,4 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Maka bayangan titik Y aksen itu adalah min Y berarti min 4, X, 1. Oke, demikian juga dengan titik Z diperoleh adalah min 2, min 1. Sekarang kalau dirotasikan sejauh 180 derajat, maka bayangannya adalah min X, min Y. Berarti hasilnya adalah min X 4, min Y, min 2. Oke. Demikian juga dengan titik Y diperoleh 1, min 4 dan Z diperoleh Z aksen 1,2. Selanjutnya jika diputar sejauh 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X, Y, min X. Berarti Y-nya 2, min X, min 4, yaitu 4. Demikian juga dengan Z, sehingga diperoleh Y-nya adalah 4,1. Oke. Z juga demikian diperoleh 2,1. Jika diputar sejauh min 90 derajat, oke, itu hasilnya nanti sama dengan
yang diputar 270 derajat. Demikian anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat dan ini dicoba untuk dikerjakan. Ada sedikit soal di sini, rotasi 90 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Coba dicoba dulu sehingga nanti diharapkan kalian bisa menyerap apa yang kita sampaikan pada hari ini. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga nanti bermanfaat buat kita semua. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.